Seorang. Ibu absen dulu ya yang ada. Setiap ibu sebutkan namanya, anak-anak sebutkan impian yang belum tercapai sampai hari ini. Baik, Bu. Bu Kiki. Impian masa kecil. Masa kecil. Bu Enti apa? Mau pengen haji. Oh ya. Ibadah haji. Ya dari semua. Sama. Ayo. Pengen punya rumah 200. Hah? Kontrakan 200 pintu. Kang Sultan. Kuliah di Madinah. Sekarang hari ini kita belajar tentang pola hidup sederhana. Sebelum ke materi, Ibu pengen tanya ke anak-anak, apa yang kalian pikirkan contoh tentang hidup sederhana? Contohnya? Makan seadanya. Ya, selain itu, Hemat. ya hemat, Rajin menabung, bakal kaya, sesuai kapasitas kemampuan. ya betul. Sebelum lanjut, kita lihat dulu video. Ini ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi. Ibu tunjuk. Gunakan waktu. Ya, silakan Kang Sultan. Dari video tadi bisa lihat perbandingan ada dua orang ya, atau dua video. Yang satu yang sebelah sana mah dia ketika masa mudanya malah sibuk dengan kehidupan dunia, jadi malah main game, rebahan, terus waktunya tidak diisi dengan hal-hal yang baik. Sedangkan yang satu video lagi dia mengisi to-do list, mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti tadi ada jogging, misalnya seperti nge-gym, kemudian makan yang sehat, kemudian tadi ada 10 tahun kemudian 10 tahun hasil dari masing-masing orang itu, yang tadinya yang orang yang malas-malasan tadi tidak mengisi isinya dengan hal-hal yang baik. 10 tahun kemudiannya dia masih sibuk dengan hal itu gitu, masih rebahan, masih tidak dapat perkembangan, kerjaannya masih stuck di situ saja. Sedangkan yang tadi diisi
yang mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat. Di 10 tahun di masa yang akan datangnya dia memetik hasil dari payahnya ketika dia mudahnya. Tadi bisa lihat jadi pembicara, kemudian sukses, bisa bekerja, kemudian dari hasil kerjanya itu bisa healing, bisa jalan-jalan ke pantai, ke gunung dan hal lain sebagainya. Jadi dari kesimpulannya masa depan berdasarkan diambil dari dipilih pilihan kecil yang dibuat setiap hari. Ya, kasih tepuk tangan. Jadi pola hidup sederhana itu adalah hidup yang lebih tenang, hemat, dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Pola hidup sederhana adalah cara hidup yang tidak berlebihan. Tidak apa? Berlebihan. Menggunakan apa yang kita punya dengan bijak dan fokus pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Tujuannya apa? Hidup lebih tenang, efisien, dan tidak membuang-buang sumber daya. Nah, ciri-cirinya ada apa aja? Yang pertama, ada tidak berlebihan dalam membeli atau menggunakan barang. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan dibanding dengan keinginan. Yang ketiga, mengatur keuangan dengan bijak. Yang keempat, menghindari gaya hidup konsumtif. Dan yang kelima, bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Tujuannya, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, mengurangi stres karena mengikuti tren, menjaga kesehatan fisik dan mental, menggunakan waktu dan energi untuk hal yang penting, dan membiasakan hidup lebih hemat dan disiplin. Apa aja manfaat hidup sederhana? Yang pertama, ada kita biar hidup lebih tenang dan tidak terbebani, keuangan kita lebih stabil, meminimalisir sampah dan konsumsi yang berlebihan, hubungan sosial kita lebih sehat, dan fokus pada lebih mudah yang dicapai. Ada apa aja contohnya? Membeli barang sesuai dengan Kebutuhan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak perlu beli dulu ya, sesuai kebutuhan kita aja. Menabung secara rutin, menggunakan listrik dan air secukupnya, dan memakai barang sampai habis. Jangan cepat menggantikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Siapa yang mau membaca? Berarti Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladina idza anfaqu wa lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu berada di tengah-tengah antara keduanya. Makna singkatnya yaitu Islam mengajarkan seimbang, tidak boros, tidak pelit. Ini inti hidup sederhana. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mengatur jadwal agar hidup lebih teratur, tidak menumpuk barang di kamar. Karena kan suka ada yang ini buang gaya tapi asal lebar. Tapi kalau udah nggak dipakai mending dibuang ya. Mengurangi konsumsi media sosial berlebihan dan memilih hiburan yang sederhana seperti membaca buku, jalan santai, membantu orang tua. Ya Allah. Ini masih Tersindir sekali. Dampaknya apa aja? Keuangan boros dan tidak terkontrol, stres karena ikut tren dan persaingan gaya hidup, banyak barang yang menumpuk dan tidak terpakai, juga hidup terasa berat karena terlalu banyak keinginan. Ini juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wakulu washrabu wala tusifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Makna singkatnya yaitu larangan berlebihan dalam konsumsi dan gaya hidup. Nah, gimana tuh cara memulai pola hidup sederhana? Nah, yang pertama, apa ini? Bedakan kebutuhan dan keinginan. Kita harus bisa membedakan mana itu kebutuhan kita, mana juga yang hanya
Yang kedua ada apa? Mulai dari hal kecil. Seperti hemat listrik, air, uang Jajan, jajan. buat Yang ketiga ada apa? membuat catatan pengeluaran. pengeluaran. Sekarang di HP juga udah ada aplikasi ya buat pemasukan, pengeluaran kita biar clear kita udah menghabiskan apa aja nih hari ini. Yang keempat ada apa? Kurangi barang-barang yang tidak digunakan. Yang kelima, Fokus pada kualitas bukan kuantitas. dan yang keenam, melatih diri Bersyukur setiap hari. Kesimpulannya, hidup sederhana bukan berarti hidup Miskin. tetapi lebih Bijak. tenang dan teratur dengan memprioritaskan hal yang benar-benar penting. Ya, semoga bermanfaat. Amin. Sini, nah, ada yang mau mewakili buat memasang puzzle. Ibu ada puzzle. Di sini ada poin-poinnya. Siapa yang mau mewakili? Boleh. Ya, insya Allah. Ini ada poin yang contoh baik dan contoh yang tidak baik. Baik. Kalau bingung bisa bertanya kepada kita. Mengganti barang yang bagus hanya karena keinginan yang berlebihan. Beri contoh, membeli barang sesuai kebutuhan dia. Mengganti barang yang tidak perlu. Penampilan sederhana. Matikan lampu kalau tidak perlu. Jangan masuk cukup. Untuk dia. Yeay. Ya, tepuk tangan. Nah, ini kita dapat hadiah semuanya ya. Semuanya. Yeay, bangga lagi. Ibu punya bookmark ya buat Apa itu? Jangan warna pink. Apa ini dasar bunga? Buat apa ini? bookmark membatas buku. Jadi semua Mau ibu. Cuma bikin Pink. Oh, iya lucu. Kasih ya. Dia rajin baca buku. Kasih ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Amin. Maka ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pelajaran hari ini? Ada beda. Oh, tadi lupa ya belum berdoa. Coba sekarang berdoa. Udah dipimpin sama siapa? Sama Bapak KM. Karena itu udah di akhir. Ya. Awal yang akhir. Kita Tutup. Suci banget. akhir ya. Ya, mau. Awal langsung akhir. Itu Aduh, masih kira-kira. sebelum mulai pelajaran kita Pakai bingung. Ayo kita Sebelah kiri. sama dia aja ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tugas untuk teman selanjutnya, anak-anak harus hafal dalil tadi ya. Ya, insya Dan surat Allah. Al-Baqarah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi